warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, ibu guru dan juga bunda-bunda yang ada di rumah? Dalam keadaan sehat ya, teman-teman semuanya. Kak Sari. Lagi di mana? Ibu matiin aja nggak apa-apa nih. Mohon maaf. Suara Kak Sari terdengar? Dengaran. Suaranya kecil. Nah, perkenalkan, kalau misalnya ada yang belum dengar, perkenalkan, nama aku Kak Sari. Nanti Kak Sari yang akan membantu teman-teman, ibu guru, dan juga bunda-bunda yang ada di rumah untuk berkegiatan hari ini bersama dengan Dudindo. Nah, hari ini kegiatan kita adalah virtual peternakan sapi dan juga pembuatan yogurt. Semoga teman-teman yang ada di rumah sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan kita pakai hari ini ya. Tapi sebelum kita praktek, nanti akan ada absensi terlebih dahulu ya. Nanti untuk absensi, Kak Sari serahkan ke pihak sekolah, ke Bu Ucu atau Bu Siti. Nah, untuk Bu Siti boleh diabsensi terlebih dahulu anak-anaknya apakah sudah hadir semua atau ada yang belum masuk ke Zoom, boleh dicek terlebih dahulu ya Bu Siti, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di kegiatan virtual tour ke peternakan sapi. Jadi hari ini anak-anak mau jalan-jalan secara virtual ke peternakan sapi. Sudah siap semuanya? Angkat tangannya sudah siap. Siapa yang sudah siap? Oke, Ustazah mau absen dulu nih. Hari ini kita dari 2 sekolah. Yang pertama dari RATK Tahfiz Tarbiyatun Nisa dan yang kedua dari FAUD Tahfiz Tarbiyatun Nisa. Oke, Ustazah mau sapa dulu nih, absen dulu yang dari RATK Tahfiz Tarbiyatun Nisa ya. Kepada Ustazah Nur dan Ustazah Mul, gimana? Yang B1 sudah hadir semua? Coba angkat tangannya yang B1 RATK Tahfiz Tarbiyatun Nisa. B1. Alhamdulillah B1 dua orang lagi Ustazah Siti yang belum hadir. Ya. 12 sudah hadir. 12 sudah hadir, sisanya sudah hadir. Ustazah Nur dan Ustazah Eti dan Ustazah Devi gimana? Sudah hadir semuanya? B2 tinggal 2 orang lagi. Tinggal 2 orang lagi. Oke, segera dihubungi lagi biar segera bergabung ya Ustazah Devi. Ya, gimana Ustazah Nuni sudah hadir semuanya? Ustazah Nuni. Ustazah Nuninya kemana? Oke, sambil nunggu Ustazah Nuni. Sekarang dari PAUD Tarbiyatun Bunda Mita, gimana Bunda Mita? Anaknya apakah sudah hadir? Boleh di-mute dulu. Ya, oke. Terima kasih Bunda Siti. Masih lama. Ya, oke. Mana B2? Coba diangkat tangannya B2 kelasnya Bunda Mita mana? Ya, B2 masih ada 3 lagi ya yang belum ya. Bunda Heni, kelas Bunda Heni. Oke, silakan Kak Sari. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan terlebih dahulu ya, supaya ototnya tidak tegang dan kita tetap rileks sampai kegiatan akhir. Nah, untuk teman-teman semua boleh berdiri dari tempat duduknya, kita senam bareng-bareng. Ayo berdiri. Gerakannya boleh gerakan badannya nanti yang semangat supaya nanti kita tetap semangat ya. Untuk juga boleh jadi boleh berdiri semuanya dari tempat duduknya, kita senam bareng-bareng.
Oke, terima kasih teman-teman. Boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih juga bunda-bunda dan ibu guru. Oke, sebelum kita mulai ke kegiatan selanjutnya, teman-teman capek enggak? Enggak, diam aja. Capek enggak? Habis senam? Nah ini. Udah capek. Oh, enggak kalau yang capek. Capek. Keringetan enggak? Capek banget. Boleh duduk lagi ya ke tempatnya. Nah, setelah ini teman-teman boleh matikan mic-nya karena akan ada sambutan terlebih ya. Oke, anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Sekarang kita lihat dulu ya. Nih, sekarang Bunda Ucu yang akan memimpin. Apa kabar? Nanti jawabnya seperti ini. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar dahsyat. Oh, luar biasa. Allahu Akbar dahsyat. Ya, oke, sekali lagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Keren. Anak-anak hari ini anak-anak sudah keren. Ya, sekarang tolong anak-anak semuanya kamera. Anak-anak tolong semuanya fokus, dengarkan, duduk yang rapi, hop. Keren. Badannya tegap, hop. Oke, matanya melihat ke kamera. Cus. Oke, sip. Anak-anak sekarang sudah siap belajar, jawab ya, walaupun suaranya tidak di-on-kan, tapi jawab aja dengan semangat. Sudah siap semuanya, jawabnya ready ya. Are you ready? Yes, I am ready. Oke, keren. Nah, anak-anak, Bunda Ucu doakan anak-anak semuanya hari ini sehat walafiat. Ayah bundanya juga sehat walafiat. Aminkan ya. Rezeki ayahnya semakin banyak sehingga nanti bisa beli pesawat. Amin. Amin. Dan juga nanti anak-anak bisa sekolah tinggi. Akhirnya bisa mengendarai pesawat jadi pilot. Siapa yang mau jadi pilot? Saya. Oke. Siapa yang mau punya kebun sapi? Angkat tangannya. Kebun. Apa namanya? Ternak sapi. Angkat tangannya. Keren banget. Siapa yang mau punya perusahaan? Saya. Keren. Alhamdulillah semuanya sudah semangat dan punya cita-cita yang insya Allah saat diaminkan oleh ayah bunda dan oleh asatidzah, bunda guru, insya Allah diijabah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama belajar bersama di webinar ya, virtual. Kita ketemu di layar kaca. Nah, para orang tua tolong diperhatikan. Program ini adalah program yang kami upayakan untuk dapat memenuhi tahap perkembangan anak-anak. Seperti halnya disampaikan oleh Bapak psikolog ya, terkait dengan psikologi perkembangan, ada 4 hal. Ada 4 hal yang harus dilewati oleh anak-anak di fase perkembangannya. Yang pertama terkait dengan fisik motoriknya. Ada motorik kasar, ada motorik halus. Nah, di sini tadi kasar, anak-anak diajak untuk bergerak. Jadi anak tidak malas, tidak monoton, hanya duduk saja. Kemudian secara berikutnya adalah motorik halus. Motorik halus di sini maksudnya adalah nanti anak-anak akan bekerja bersama membuat yogurt ya. Nah ini keren banget. Nanti anak-anak bisa membuat berkali-kali di rumah. Nggak usah beli lagi. Apa namanya Bu Siti slash apa yang Gazia suka itu? Oh, Cimori Squeezy. Itu kayak gitu deh. Nanti kalian bisa buat sendiri. Nah, jadi ayah bunda, alhamdulillah, tahapan ini tidak boleh diterlewatkan. Karena nanti setelah mereka remaja, dewasa, itu gerakannya udah berbeda. Nah, untuk masa-masa tahap usia dini ini, motorik halus dan motorik kasar, harus kita berikan apa? Rangsangan, ya. Sehingga mereka bisa melakukan dengan sukaria, dengan bahagia. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan emosional. Nah, bagaimana emosional anak merasakan bahagia? Anak-anak bahagia hari ini? Bahagia. Bahagia. Ya, Safa bahagia ya. Harus bahagia. Kenapa? Karena dengan bahagia ada hormon dopamin, hormon endorfin yang mengalir di tubuh anak-anak sehingga anak-anak sehat dan kuat imunnya. Nah, mau anak-anak sehat dan kuat? Mau? Ya. Oke, keren banget. Nah, yang ketiga adalah sosialisasi. Nah, di sini anak-anak nanti dimotivasi oleh Bu Guru, oleh penyelenggara hari ini, yaitu penyelenggaranya kita kerjasama dengan siapa? Dengan pihak travel ya. Nah, jadi anak-anak keren nih nanti akan bersosialisasi. Kita akan jalan-jalan ya, kemana nih? Melihat sapi peras. Waduh, ya sapi, lihat jalan-jalan ke peternakan sapi. Kemudian nanti kita akan jalan-jalan kemana nih? Akan jalan-jalan kenalan sama sapinya. Mau nggak kenalan sama sapi? Siapa yang mau kenalan sama sapi? Takut diseruduk. Nah, selanjutnya, nah inilah ayah bunda tahap yang harus kita berikan kepada anak-anak dan kita memfasilitasinya. Yang ketiga adalah tahap yang terkait dengan knowledge, yaitu pengetahuan. Di mana kita sebagai orang dewasa, sekolah, ya pihak-pihak pendukung, bagaimana anak-anak kita diberikan banyak ilmu, banyak pengetahuan, supaya mereka banyak tahu dan berkembang. Nah, itulah ada stimulasi-stimulasi yang kita berikan dengan membacakan buku, dengan memberikan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan sehingga hasanah ilmu anak semakin luas dan tahap pun harus dilewati, harus diberikan, jangan sampai dilewati. Maksudnya seperti itu. Jadi, kalau anak sudah melewati 4 tahap, yang pertama tadi apa? Anak-anak ayo jawab. Yang pertama apa tahapannya? Fisik, motorik. Yang keduanya apa tadi? Emosional. Yang ketiganya sosial. Yang keempatnya kognitif. Jadi anak-anak jadi anak yang cerdas, anak yang hebat, anak yang kuat, dan yang paling hebat ini secara spiritual. Semua ini adalah ciptaan Allah, semua ini adalah atas kehendak Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan acara kita hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah dan semuanya dilancarkan. Oke, 5 hal. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Sip, terima kasih ya Kak. Keren, Ayah Bunda, Asatijah, terima kasih atas sinerginya. Mudah-mudahan
acara kita dapat berjalan lancar, internetnya terkoneksi dengan baik. Saja Bunda kembalikan kepada Travel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bunda Uci atas sambutannya. Semoga teman-teman sama bunda-bunda sudah mendengar motivasi dari buku ya. Oke. Nah, teman-teman, Kak Sari nanti akan ajak teman Kak Sari ada di peternakan sapi. Lihat di peternakan sapi, caranya. Yang pernah belum berkunjung ke peternakan sapi? Siapa yang sudah pernah lihat peternakan sapi? Saya yakin kalau orang mau terus misi itu Peternakan ya. Nah, sekarang mau untuk melihat peternakan sapi secara virtual. Jadi nggak melihat langsung ya. Nah, nanti Kak Sari ajak teman Kak Sari namanya Kak Andri. Nanti Kak Andri yang akan jalan-jalan ke peternakan sapi dan memperkenalkan sapi yang ada di peternakan ke teman-teman. Oke, sudah siap belum? Yuk, sudah siap belum? Kamu siap kemana? Lihat sapi. Teman-teman boleh dengarkan apa yang diberi, ilmu yang akan diberikan sama Pak Andri ya. Jadi harap semuanya dengarkan perhatikan dan bunda-bundanya boleh kalau mau ikutan masuk ke frame silakan. Jadi sambil kita lihat peternakan sapi bareng-bareng. Nah, sekarang Kak Sari mau ajak Kak Andri dan saat ini pakai kameranya 360 jadi gambarnya lebih luas. Jadi teman-teman bisa lihat sapi-sapi yang ada di peternakan yang Kak Andri datangi. Oke? Boleh dimatikan mic-nya, kita lihat bareng-bareng dan kalau itu belum pernah pakai juga yang punya pasang belum pakai. Belum punya pasang belum punya. Kalau di mute aja. Kayak sekarang kita akan melihat peternakan sapi di sini di itu memiliki kurang lebih ada 150 lihat nih sapi-sapinya dan jenisnya apa, lalu mereka makannya apa. Nah, nanti kita akan keliling bersama Ardi ya. Nah, di peternakan ini memiliki 3 jenis sapi, yaitu Holstein atau dan ada sapi limosin dan sapi Bali. Tapi kalau untuk sapi Eva dia untuk susu peras, sapi peras. Jadi nanti untuk menghasilkan susu. Dan kalau misalkan sapi limosin dan sapi Bali itu sapi yang untuk kurban. Nah, sapi potong untuk dikurban. Nah, sekarang kita akan keliling-keliling nih. Kita akan lihat nih gimana sih sapinya. Nah, di sini di belakang Kak Ardi itu ada sapi limosin. Nah, sapi limosin ini itu memiliki bobot kurang lebih 800 sampai 1 ton. Makanya dia sapi limosin ini sangat besar ya. Dan itu memang dipakai untuk kurban. Nah, ini yang sapi coklat-coklat ini adalah sapi limosin nih, adik-adik. Nah, lalu untuk yang sapi Bali, itu sapi yang berwarna hitam nih. Nah, ini sapi Bali juga sama untuk dikurban. Cuman beratnya dia nggak sebesar sapi limosin. Jadi, yang paling besar itu sapi limosin. Nah, di sini ada beberapa memang sapi limosin dan sapi Bali. Kalau untuk sapi Eva sendiri nanti ada di sebelah sana.
sana, kita akan lihat nih seperti apa sih sapi farm, sapi yang sapi perah yang untuk menghasilkan susu. Nah, sekarang kita ke sana ya. Nah, di sapi farm ini juga banyak nih sapi-sapinya kita. Di sapi peternakan sapi ini ada kurang lebih 150 sapi. Nah, kalau untuk sapi FH yang menghasilkan susu, itu biasanya memiliki corak hitam putih. Tapi bukan zebra ya, karena kalau zebra kan dia coraknya garis-garis. Nah, kalau ini dia seperti ini. Tuh. Nah, ini adalah sebagian sapi Eva yang menghasilkan susu, tapi ini sapi yang masih muda, dia belum menghasilkan susu. Jadi apa sih, gimana sih caranya tahu biar sapi itu menghasilkan susu? Jadi nanti sapinya akan dikawinkan, lalu nanti dia akan hamil, dan setelah mereka melahirkan, nanti baru dia bisa menghasilkan susu. Jadi kalau sapinya masih muda seperti ini, dia belum menghasilkan susu. Oke, nah tadi dari Kak Andri. Nah, untuk gambarnya mohon maaf karena kita pakai kamera 360, jadi melingkupi semuanya bisa kelihatan. Memang agak buram jadi dilihatnya ya. Nah, nanti setelah ini Kak Sari juga akan kasih video lebih dekatnya lagi ke sapi-sapinya, dan juga kita akan melihat pakan apa aja yang dikasih ke sapi-sapi yang tadi. Untuk untuk video setelah ini akan lebih jelas dan lebih dekat. Jadi teman-teman semuanya bisa melihat lebih jelas, dan juga nanti akan ada proses pemerahan susu sapi. Nah, teman-teman kalau masih penasaran boleh ikuti lagi sampai kegiatan kita selesai ya. Nah, siap-siap Kak Sari nanti akan ngasih video lagi. Teman-teman boleh dengerin dan pahami ya. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi ada di Mahesa Perkasa Farm yang tadi ada di tempat Kak Andri. Nah, di sini ada beberapa jenis sapi. Yang pertama ada sapi Friesian Holstein atau sapi FH, ada sapi Limousin, dan juga ada sapi Bali. Nah, untuk sapi Friesian Holstein yang bisa menghasilkan susu itu memiliki corak kulit berwarna hitam putih. Nah, susu-susu yang dihasilkan ini yang biasa teman-teman minum. Nah, untuk yang ada di gambar, ini adalah alat pemerah susu, namanya BMS atau Bucket Milk System. Jadi, di peternakan ini tidak menggunakan proses tradisional atau diperah pakai tangan ya. Nah, di sini pakai mesin. Nah, untuk selanjutnya nih ada gambar mesin, ada video mesin. Nah, mesin ini adalah mesin untuk pemerah sapinya. Nah, yang tadi teman-teman lihat adalah selang-selang untuk proses pengeluaran susu. Nah, ini banyak selang-selang juga. Nah, selang-selang atau pipa-pipa yang ada di sini itu untuk proses pengambilan susu dari sapinya ya. Nah, di sini kita lihat nih proses pemerahan susu pakai BMS atau Bucket Milk System yang dipakai. Nah, untuk proses yang seperti ini sudah proses modern, tidak pakai proses tradisional lagi, sudah dipakaikan mesin supaya hasilnya lebih banyak dan juga lebih higienis, lebih bersih, tidak ada kuman yang masuk. Nah, untuk tempatnya itu namanya milk can. Teman-teman bisa lihat tuh ada susu mengalir di selangnya, warnanya putih ya, bukan warna coklat. Jadi semua susu yang dikeluarkan dari sapi itu warnanya putih, tidak ada yang berwarna atau terasa. Jadi susu-susu yang dikeluarkan belum punya rasa coklat, belum punya rasa stroberi, semuanya dikeluarkan masih plain atau tidak memiliki rasa dan berwarna putih. Nah, kalau di sini di peternakan Mahesa Perkasa ini proses pemerahan susu itu 2 kali sehari, yaitu di pagi hari di jam 4 pagi dan juga di sore hari biasanya di jam 2 siang atau jam 2 sore. Jadi di sana
proses pemerahan susunya sudah terjadwal, jadi tidak membuat sapinya mudah stres, dan juga nanti kalau misalnya sapinya mudah stres bisa mengakibatkan sapinya sakit dan hasil susunya tidak bagus. Gitu ya teman-teman. Kita cari ibunya sendiri. Nah, ini dia nih, ini adalah anak sapi. Nah, anak sapi ini biasanya disebutnya pedet. Nah, pedet adalah sebutan untuk anak sapi ya. Ketika misalnya sudah dewasa lagi, yang teman-teman lihat nih udah agak lebih besar lagi, itu disebutnya sapi dara atau sapi remaja. Untuk sapi dara atau sapi yang sudah remaja, itu akan dipisahkan kandangnya dari anak-anak sapi yang tadi disebut pedet. Ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat nih, ini adalah pakan rumput untuk sapi. Nah, rumputnya juga yang diberikan adalah rumput yang diberikan ini adalah rumput gajah. Nah, kenapa disebutnya rumput gajah? Karena rumputnya ini memiliki tinggi yang besar-besar, beda seperti rumput yang biasa kita temukan. Nah, biasanya untuk rumput sendiri diberikan ketika sebelum sapinya diperah, supaya sapinya memiliki tenaga dan susu yang dikeluarkan hasilnya banyak. Nah, ini juga adalah pakan tambahan nih, pakan tambahan atau konsentrat vitamin yang diberikan ke sapi supaya sapinya tidak hanya makan rumput, kalau misalnya seperti manusia makan nasi aja bosen ya. Nah, sapi juga ditambahin nih makanannya. Nah, di sini bisa kita lihat namanya vitamin mineral. Nah, itu bisa sebagai pakan tambahannya sapi. Nah, sebelum dikasih makan, dipastikan tempat makannya dibersihkan terlebih dahulu supaya makanannya tidak kotor dan tempatnya juga lebih higienis ya. Nah, ini pakan konsentrat ini biasanya diberikan ketika siang hari sebelum diperah. Biasanya diberikan di jam 12 siang atau sampai jam 2 siang sebelum si sapi-sapinya akan diperah untuk kedua kalinya di satu hari tersebut. Nah, ini adalah ampas tahu yang sudah ditambah mineral, vitamin, dan juga konsentrat tambahan. Ini akan diaduk-aduk lalu diberikan ke sapinya supaya sapinya kuat, sapinya sehat, dan memiliki produksi susu yang bagus dan banyak. Nah, susu yang dikeluarkan dari sapi itu dalam satu hari bisa sebanyak 15 sampai 20 liter. Nah, 15 sampai 20 liter itu sedikit apa banyak sih ya? Tentu sangat banyak ya. Kalau misalnya di Mahesa Farm punya 150 ekor, bisa kebayang nggak nih seberapa banyak susu yang akan diproduksi? Kurang lebih itu di Mahesa itu bisa 1.000 liter dalam satu hari. Nah, hasil susunya nanti akan dijual ke warga setempat atau ke pengusaha-pengusaha yang akan mengolah susunya seperti yogurt, keju. Nah, jadi yogurt dan keju ini adalah olahan dari susu sapi ya teman-teman. Nah, nanti ketika sudah diproses dan juga sudah siap untuk dijual, nanti akan dijual sama mereka. Nah, selain warga setempat dan juga pengusaha susu, Mahesa Farm juga menjual susu sapi ini ke koperasi susu yang ada di Bogor nih teman-teman. Jadi susu-susu yang diolah sama koperasi susu itu biasanya menyerupai susu cair siap minum dan juga susu bubuk. Jadi susu-susu yang diminum dan yang akan dikonsumsi sama teman-teman itu rata-rata hasilnya dari sapi Friesian Holstein atau sapi FH. Itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman udah tahu tuh masa kehamilan sapi itu 9 bulan, makannya rumput dan juga ada tambahannya seperti konsentrat.
ampas tahu. Nah, itu ada tuh yang sapi warnanya coklat ya. Coklat putih. Jadi nggak semuanya ada yang warnanya, nggak semuanya warnanya hitam putih. Di sini Mahesa Perkasa ini lokasinya ada di Sawangan, Pasir Putih, Depok ya teman-teman. Namanya Mahesa Perkasa Farm. Di sana sapinya sangat banyak, kurang lebih ada 150 ekor. Nah, oke. Nah, teman-teman, sapi juga tidak selalu sehat ya. Sapi juga bisa sakit seperti manusia. Nah, sapi ini kalau misalnya sudah sakit, biasanya sakit apa sih, Kak? Kalau sapi, biasanya kalau sapi itu sakitnya seperti cacingan, bisa demam, bisa panas seperti manusia ya. Nah, obatnya apa? Obatnya itu nanti akan obatnya hanya dokter nih yang tahu. Nah, biasanya kalau sapi-sapi yang ada di Mahesa Perkasa Farm ini, kalau sakit, sapi-sapinya akan disuntik ditambah vitamin supaya lebih cepat pulihnya dan juga bisa kembali sehat seperti sedia kala. Nah, teman-teman bisa lihat ya sapinya seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya nih nanti ya, kalau misalnya nanti ada yang mau tanya, boleh minta bantuan Bunda yang ada di rumah, diketik di kolom komentar, mau nanya apa, mau ngasih pertanyaan ke Kakak Sari di kolom komentar, minta bantuan sama Bunda yang ada di rumah ya. Karena kalau misalnya bertanyanya di Zoom, nanti akan tertimpa yang lain dan tidak terdengar. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya di kolom komentar, minta bantuan bundanya, diketik apa pertanyaannya, nanti Kakak Sari bacakan ya. Nah, untuk selanjutnya, karena kita udah lihat sapi-sapi di peternakan dan juga jalan-jalan di peternakan sapi, setelah ini kita akan siap-siap untuk kegiatan intinya, yaitu belajar membuat yogurt ya. Nah, jadi teman-teman boleh dipersiapkan kembali bahan-bahan dan peralatannya. Nah, Kak Sari ingatkan nih, bahan-bahannya ada apa aja. Nih, ada susu. Teman-teman punya susu ya, yang sudah dikasih sama Bunda Guru. Boleh lihat dikasih lihat ke kamera susunya. Nah, ini terus ada biang yogurt. Biang yogurt itu yang ada di dalam plastik, teman-teman, yang warnanya putih dan juga teksturnya kental. Di sini Kakak Sari biang yogurtnya ditaruh di dalam wadah. Nih, teksturnya lebih kental ya, teman-teman, daripada susu biasa. Oke, mulai buat mah. Kita mulai buat. Ya, nanti dibuatnya bareng-bareng ya. Teman-teman, boleh siapkan air hangat di dalam panci atau air yang memang agak panas ya. Nah, air hangat di dalam panci disiapkan. Kalau misalnya belum disiapkan, minta bantuan Bunda. Jadi panci ditaruh air hangat ya. Mohon maaf, Sabia Hanum, tolong di-unmute dulu ya. Punya mic-nya ya. Sabia Hanum. Kalau misalnya sudah menyiapkan air hangat, teman-teman boleh siapkan wadah atau gelas yang memiliki tutup rapat. Nih, kelihatan ya. Nih, teman-teman boleh siapkan wadah atau gelas yang memiliki tutup. Lalu siapkan juga wadah mangkok. Ini nanti mangkok ini akan kita pakai untuk taruh susunya. Nih, nanti dimasukkan aja susu kotak ini ke dalam wadahnya. Terus ditaruh ke panci yang sudah diisi air hangat ya. Nanti dimasukkan ke dalam panci seperti ini. Kalau sudah disiapin air hangatnya, nanti susunya ditaruh di dalam wadah dan didiamkan aja sampai susunya terasa lebih hangat. Jadi kalau misalnya teman-teman, kita kan nggak pakai kompor ya, karena kalau misalnya pakai kompor, teman-teman masih kecil-kecil kena api. Nah, kalau sudah, siapkan juga
nih ada plastik, ada karet, sendok, dan juga ada kain serbet. Ya, nanti kain serbet ini juga kita akan gunakan. Jadi teman-teman siapkan aja terlebih dahulu ya. Ada kain serbet, kakak ulang ya. Nih kain serbet. Ada sendok, plastik. Plastiknya boleh ukurannya yang lebih besar daripada wadah yang akan kita gunakan ya. Yang wadah seperti ini yang ada tutupnya. Dan juga, penjelasannya lebih pelan lagi, Kak. Ada yang jalan barangkali. Nah, teman-teman boleh siapkan nih. Ada 2 karet atau lebih nggak apa-apa. 2 karet atau lebih. Kak, ini anak tolong pelan-pelan ya, Kak ya. Sambil anak-anak menyiapkan. Sambil teman-teman siapkan yang kurang ya. Ada plastik. Yuk, plastiknya sekarang semuanya disiapkan. Ada sendok. Nah, sendok dan ada kain serbet. Usahakan kain serbetnya yang bersih ya. Atau kalau kain serbetnya tidak ada yang bersih, boleh pakai kain yang lain. Yang penting bersih. Lalu ada wadah atau botol minum yang memiliki tutup. Jadi nanti ditutup ya, supaya tidak ada udara yang masuk. Nah, wadah yang ada tutupnya ya. Wadah atau botol minum yang bisa ditutup tempatnya. Lalu siapkan juga susu. Lalu ada biang yogurt yang teksturnya kental yang ada di dalam plastik. Yang plastik kecil, betul. Iya, yang plastik kecil. Lalu siapkan juga wadah mangkok. Nanti ini untuk ngaduk juga bisa. Lalu ada panci dan juga air hangat di dalamnya. Ukuran air hangatnya segimana, Kak? Ukuran air hangatnya ke panci, tapi jangan sampai penuh. Setengah aja. Setengah panci aja ya. Panci. Iya. Nah, botol kotak susunya dimasukkan ke dalam wadah yang ini. Jadi lalu ditaruh di atas air hangat. Ya. Jadi tidak perlu dibuka susunya, tidak apa-apa. Ya, simpan di atas mangkok, mangkoknya simpan di atas air hangat. Iya, betul. Kalau misalnya sudah, didiamkan aja selama beberapa menit sampai susunya terasa hangat. Karena kita pakai susunya ini susu UHT yang tidak perlu dimasak kembali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau buat yogurt juga kalau pakai susu UHT, dihangatkan aja. Jadi kalau nggak mau dimasak nggak apa-apa. Jadi cukup dihangatkan beberapa menit sampai kotak susunya terasa lebih ada hangat-hangatnya ya. Nah, jadi sudah didiamkan. Nah, teman-teman juga diberikan pewarna ya. Nih, yang kecil seperti ini. Nah, pewarna ini teman-teman boleh simpan terlebih dahulu karena kita tidak menggunakannya hari ini. Ya, jadi disimpan aja nanti kapan dipakainya nanti ketika sudah selesai bikin nanti Kak Sari akan jelaskan kembali ya. Jadi disimpan aja dulu pewarnanya, tidak perlu dipakai. Sambil dipegang boleh udah hangat atau belum. Kalau misalnya ada yang mau lebih cepat proses penghangatannya, boleh dimasak di atas kompor, tapi jangan sampai mendidih, cukup hangat aja. Nah, di sini Kak Sari, karena proses penghangatan di atas air hangat itu lama, jadi Kak Sari mau pakai proses dimasak supaya lebih cepat ya teman-teman. Ditunggu sebentar ya. Oke, yang
Anak-anak gimana? Sudah ada yang hangat belum nih susunya? Dipegang kotak susunya. Kalau sudah punya Hakim sudah hangat. Ini siapa lagi yang sudah hangat tuh susunya? Sambil nunggu ya. Sambil nunggu ya, Kak Sari juga akan masak susu dulu nih biar hangatnya lebih cepat. Udah panas. Udah panas. Kalau sudah panas, susunya boleh dituang ke mangkok kalau sudah hangat ya. Kalau misalnya belum hangat, boleh didiemin lagi sampai beberapa menit ke depan. Banyak semua. Kak Sari di sini mau masak susunya supaya susunya lebih cepat hangatnya. Di sini kita pakai susunya yang 250 ml ya. Nah, di sini Kak Sari mau hangatkan dulu susunya. Kalau misalnya teman-teman di rumah ada yang mau dihangatkan seperti Kakak Sari atau dimasak, boleh aja, tapi ingat minta bantuan Bunda ya. Jangan masak susunya sendiri. Nah, di sini kalau misalnya ada yang mau dimasak nih kayak Kak Sari, susunya sambil diaduk-aduk ya. Jangan sampai susunya mendidih. Kalau mendidih itu seperti apa sih Kak Sari? Mendidih itu di atas susunya atau di atas air itu ada gelembung-gelembungnya. Jadi jangan sampai ada gelembung-gelembung ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham atau misalnya ada yang kurang mengerti, boleh tanya di kolom komentar, minta bantuan Bunda, diketik apa yang mau ditanyain, nanti Kakak Sari jawab ya. Atau mau ada pertanyaan dari bunda-bunda guru, silakan Bunda di kolom komentar supaya suaranya tidak tertimpah yang lain ya. Nah, kalau misalnya dimasak, cukup 2 menit aja dan jangan sampai mendidih, pakai api kecil, jangan besar-besar. Nah, kalau sudah, kompornya dimatikan. Kita tuang susunya ke wadah ya. Kalau teman-teman yang tadi menghangatkan susu di atas air hangat sudah terasa hangat susunya, boleh ditaruh ke wadah, dituang ya, dibuka bungkusnya. Nah, kita sambil aduk-aduk supaya uapnya hilang. Ya. Sayang, sambil dipraktekkan ya. Ya, teman-teman boleh minta dari ya kalau kesulitan. Sebentar Bu Siti. Azuri ganteng, sambil praktek nak. Mana susunya? Diliatin. Temenin Bunda ya, sama Bunda ya, temenin. Ya. Dibikin sayang, harus praktek. Nah gitu, halo Bunda, diliatin. Kameranya boleh agak jauh Bun, biar kelihatan proses pembuatannya. Nah, keren Azuri. Ya agak jauh lagi kameranya. Nah, kayak gitu deh, cakep. Ntar Bunda cek lagi ya, yang belum praktek ya. Yuk semangat yuk teman-teman supaya nanti yogurtnya hasilnya bagus dan bisa dikonsumsi sendiri. Kalau misalnya rasanya enak bisa buat lagi lebih banyak dan dibagi-bagi ke ayah bunda, ke adik, ke kakak, ke nenek juga bisa. Jadi nggak usah beli lagi ke minimarket ya. Nah,
Kalau misalnya bunda-bunda nih di rumah ada yang mau usaha bikin yogurt juga bisa nih karena udah tahu caranya ya. Nah, kalau misalnya terasa sudah lebih adem, boleh ditambah pakai biang yogurtnya yang kental tadi. Kalau misalnya di rumah teman-teman pakainya plastik ya, boleh dibuka plastiknya, dimasukkan ke dalam susu yang tadi sudah dihangatkan. Dimasukkannya seberapa banyak? Karena kita pakai 250 ml, biang yogurt ini kan kental ya, jadi bisa dipakai sebanyak 13 ml atau sebanyak 1 sendok makan. Ya, cukup 1 sendok aja. Kalau misalnya ada yang mau lebih asam lagi, ditambah aja tapi jangan banyak-banyak. 1 sendok ya. Ya, 1 sendok. Asatijah B2 itu agak jauh kameranya biar kelihatan sama anak-anak. Nah, boleh seperti itu diangkat. Udah cek ya, keren. Aldila keren, Aufar keren. Denis keren. Rajwa keren. Alvan keren. Asabia keren. Atifah keren. Hayun keren. Hayun bikinnya keren. Sip. Rehan keren. Wah, Rehan keren nih kerjasama nih sama kakak ya. Rehan bagus. Hilmi, Genta, Jovi, oh keren. Majaya keren. Sip. Waduh ini Oh, ini nanya, masukin susu ultramilknya ke wadah. Udah gitu dikasih yang tadi itu ke apa kan namanya Kak Sari? Dikasih yogurt. Yang yogurtnya yang di plastik, dikasih 1 sendok. Ada di dalam plastik. Nah, terima kasih nih ada yang tadi yang nanya ada Genta ya. Nah, makasih Kak Genta sudah tanya dan memudahkan yang lain kalau ada yang belum tahu ya. Jangan dulu dimakan, tenang. Belum Pak Ija jangan dulu. Udah dikasih itu belum Faiza? Itu Kakak Safa serius sekali itu. Yuk Kakak Safa semangat. Ya saja. Tinggal diaduk-aduk supaya biang yogurtnya tidak menggumpal ya. Diaduk-aduk. Supaya tidak menggumpal. Asia, ayo Asia sama Dedi ya. Asia sama Dedi itu keren banget. Aduk-aduknya pelan-pelan aja. Sama Abi kok Dedi, ya kayak orang bule aja ya. Kalaha tuh diaduk-aduk. Nah, Laha keren. Dari kanan ke kiri ya. Melawan arah Safira Fina keren, Sabia keren. Devan, woi keren Devan. Devan sama ini ya, Devan sama Gio. Wah, nanti langsung jadi ini dong. Kalau misalnya udah selesai ya. Nah, teman-teman keren. Siapkan wadahnya yang ada penutupnya atau mau ditaruh di bawah. Mul sama Uzaja Nur keren. Nah, sekarang siapkan wadah atau botol minum yang ada tutupnya. Botol minum yang ada tutupnya ambil Safa. Ambil botol minum yang ya. Belum. Pastikan botol minum atau wadahnya punya penutup ya. Atala ada bundanya nggak Atala? Pakai ini boleh. Pakai yang ini boleh. Yang ini boleh. Ini boleh. Wadahnya boleh apa aja, yang penting ada penutupnya. Ada penutupnya. Oke. Supaya tidak ada bakteri lain yang masuk. Sebentar. Ini dulu. Sudah disiapkan. Kalau sudah disiapkan, susu yang tadi sudah kita campur biang yogurt dan diaduk-aduk tadi, kita masukkan ke dalam wadah yang ada penutupnya. Masukin ke sini. Nah, dimasukin. Masukin ke wadahnya pelan-pelan. Cimorinya jangan dulu nanti. Cimorinya belum. Ya Kak ya, Kak Sari. Ya.
Nah, khusus cimori yang dikasih ke adik-adik semua nih, cimori yang kecil-kecil itu tidak akan kita pakai di pencampuran susu yang ini karena cimori itu bisa langsung diminum. Ini nanti akan menjadi perbandingan rasa tentang si cimori sama yogurt yang akan kita buat sendiri. Jadi nanti bisa dibandingin nih, lebih enak yang mana, cimori sama bikin sendiri gitu. Oh, gitu. Teman-teman, pastikan teman-teman tadi membuatnya sudah dengan tangan bersih karena kita akan fermentasi dulu nih si susu yang tadi kita olah selama 7 jam ke depan. Nah, kita fermentasi, apa sih gunanya fermentasi? Gunanya adalah untuk menumbuhkan bakteri baik seperti Lactobacillus dan juga ada Streptococcus. Nah, itu nanti akan berguna dan bermanfaat untuk pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau lebih sehat bisa minum yogurt itu, tapi jangan banyak-banyak ya, karena itu hanya membantu proses pencernaan. Nah, yang bertanya, Kak, aduknya berapa lama katanya? Berapa lama? Proses fermentasinya selama 7 jam nih, Bunda. Jadi kalau pengadukan yang tadi pencampuran antara susu dengan biang yogurtnya berapa lama itu? Pencampurannya sebentar aja sampai si biang yogurtnya memang tidak menggumpal lagi gitu. Jadi sudah rata gitu ya adonannya. Sampai merata saja. Nah, ini juga susu yang tadi kita olah, ini nanti hasilnya juga akan mengental. Jadi kalau misalnya sudah jadi nih dan hasilnya berhasil, nah si yogurt yang sudah jadi nanti juga bisa dipisahkan sebagai bibit lagi, bisa sampai 10 generasi. Jadi kalau bunda-bunda di rumah ada yang mau memperbanyak atau mau bikin lagi yogurtnya, bisa pakai hasil yang kita bikin. Ya, bisa diambil 1, 2 sampai 3 sendok untuk bikin lagi. Itu ya. Binar, kameranya boleh agak jauh, Kakak Binar. Nah, biar kelihatan nih sama Bunda Guru. Kakak Dinar boleh agak jauhan kameranya. Supaya kelihatan. Nah, kalau udah seperti ini, diapain lagi Kakak Sari? Sekarang boleh ditutup wadahnya atau botol minumnya. Ditutup sampai rapat supaya tidak ada Akila cara fermentasinya. Nah, Kakak saya yang bertanya. Ya boleh. Ada yang tanya. Bagaimana? Apa dimasukin kulkas atau di suhu ruang? Cara fermentasinya. Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Cara fermentasinya bagaimana? Apa dimasukkan kulkas atau di suhu ruang? Nah, fermentasi ini kita taruhnya di suhu ruang supaya bakterinya berkembang biak dan lebih banyak. Nah, bakteri yang ada di dalam yogurt ini bakteri baik ya. Jadi walaupun Kak Sari sebut bakteri, ini bakterinya nggak jahat untuk tubuh kita. Ditutup lalu nanti kita taruhnya di suhu ruang aja. Boleh ditaruh di atas meja atau mau ditaruh di lemari makan yang memiliki suhu 30-40 derajat Celcius. Jadi jangan sampai ditaruh di dalam kulkas. Oh iya. Uwes udah langsung minum aja Uwes mah. Yang mau diminum yang cimori aja kalau mau diminum. Ya ntar bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau nanti mau diminum ya, karena nanti yang ini akan kita tunggu dulu selama 7 jam. Kalau misalnya Kakak ada yang tanya Kak, bikin biangnya gimana Kak? Bikin biangnya gimana? Nah, bikin biangnya teman-teman, bunda-bunda nih boleh nih dengerin Kakak Sari nih, bunda-bunda yang di rumah. Kalau mau bikin sendiri biangnya, bunda-bunda bisa beli bubuk bakteri yogurt. Itu banyak yang jual di online shop juga ada. Itu bisa search aja bubuk bakteri untuk yogurt. Itu di sana banyak yang jual. Nanti bubuk ini akan dicampur ke susu. Nah, untuk 20 gram itu bisa untuk 2 sampai 3 liter susu. Kalau misalnya sudah dicampur si bubuk bakteri yogurt dicampur ke susu, nanti akan
hangatkan di suhu 80 derajat 40 sampai 50 derajat Celcius, nanti dia akan mengental di 7 jam ke depan. Jadi sama prosesnya seperti yang kita bikin, hanya bedanya biang yogurtnya itu dari bubuk bakteri dan dicampur ke susu langsung, ditunggu selama 7 jam. Itu. Kalau beli di mana kalau beli, Kak? Kalau beli bisa di online shop ada, atau kalau misalnya ada yang jual di sekitaran rumah itu, tapi kalau untuk di sekitaran rumah emang jarang ditemukan Bunda, karena kalau untuk bubuk sendiri biasanya di online shop banyak. Cari aja bubuk bakteri yogurt. Nah, itu bisa dicampur nanti sama sebanyak 3 liter susu kalau 20 gram. Kalau beli jadi yang seperti Kakak bagikan. Bisa pakai Biocool. Itu ada di supermarket. Biocool itu teksturnya udah kental. Biocool? Ya, Biocool. Kalau yang tadi Kak Sari sebutkan itu bubuk, kalau Biocool teksturnya sudah seperti yogurt yang smoothie. Sudah lembut dan padat gitu. Nah, untuk pemakaian Biocool juga beda ya Bunda. Untuk Biocool sendiri kita pakainya 2 sendok makan itu untuk 250 susu. Ya, 250 mili susu. Itu. Ada yang bertanya pewarna untuk apa? Untuk yang pewarna ya Bun. Untuk pewarna nanti kita buat ketika susu yang diolah tadi sudah jadi. Jadi bisa dicampur sama pewarna makanan. Nih, kalau udah jadi, ini mereknya kupu-kupu ya Bunda, jadi bisa dikonsumsi. Nah, kalau sudah jadi nih bisa kayak Kakak Sari. Ini teksturnya kental. Ini udah dikasih pewarna makanan, dikasih perisa, rasanya stroberi. Ini Kak Sari bikinnya udah dari kemarin, jadi bisa ditunjukin ke adik-adik. Nah, ini kental ya. Nah, ini warnanya udah warna pink. Udah dikasih perisa. Jadi, teman-teman, tadi udah ditutup ya. Kalau udah ditutup, itu udah jadi warna emping. Ya, belum dikasih warna. Nah, kalau udah ditutup, teman-teman, serbetnya diambil, kainnya. Ya, ambil serbetnya. Kainnya diambil. Nah, yang tadi botol minumnya sudah ditutup. Botol minumnya tadi sudah ditutup. Dipakaikan kain serbet ini. Ditutup, dililit-lilit. Diselimutin, takut kedinginan. Kenapa sih pakai kain, Kak? Nah, kalau tadi kan ditutup supaya tidak ada udara, supaya tidak ada udara dan bakteri yang masuk. Nah, ini kenapa ditutupin lagi pakai serbet? Supaya tidak ada sinar matahari atau sinar lampu yang masuk. Karena fermentasi ini harus memerlukan tempat yang gelap dan juga tidak ada udara gitu ya. Jadi kalau mau berhasil dan hasilnya bagus, ditutup yang rapat supaya nggak ada sinar yang masuk. Kalau sudah ditutup, pastikan tutupnya udah nyelimutin semuanya ya, semuanya tertutup. Kita pakaikan plastik. Ayo tutup, yang bagus tutupnya. Tutupnya yang bagus, yang rapi, yang rapat. Rapi, rapat. Mana Andra? Coba lihat, udah ditutup belum Andra? Angkat coba Andra. Ayo Andra. Alhamdulillah semuanya mengikuti ya. Ayo Bun, mana Bun? Ayo. Nah, agak jauh kameranya biar Bunda Uci lihat. Ayo diikat. Ya. Jangan pakai kain sarung ayah ya. Nanti ayah mau sholat nggak ada kainnya. Ayo, bagus. Kayak gitu ya. Dibantuin bunda-bunda. Ya, keren. Aufar keren. Zizi juga keren tuh. Bundanya sambil buka butiknya, sambil praktek. Wih, keren.
Alhamdulillah, bundanya sambil kerja, sambil dampingin adik-adik ya. Nah, betul, keren banget ya. Oke. Udah? Oh, udah. Lihat. Udah. Yeay, Bunda PAUD TRB Tunisia udah juga tuh, ya. Bunda Heni. Bunda Heni udah jadi, Faiza udah jadi. Karetnya diambil. Karetnya diambil. Sekarang plastiknya ditutup, diikat pakai karet. Pakai karet, bentar. Pakai karet. Karetnya digunakan untuk plastik. Karet, ikat. Pakai karet, ayo. Yang rapi. Udah. Plastik. Udah. Jadi diplastikin dulu, baru dikaretin. Keren. Iya, keren. Asia keren, Asia. Ustazah, aku Keren. Ayo, yang udah boleh diperlihatkan di kameranya. Bunda guru nggak mau kalah nih, bikinnya semangat. Semangat. Tuh, Bunda guru udah apa kabarnya? Ya Allah. Ada yang ngantuk nggak nih? Siapa tuh tadi? Ada Zara. Semangat. Emily mana? Emily. Oke, kalau udah boleh ditunjukkan dong, kakak saya mau lihat. Udah, boleh diliatin ke kamera. Udah. Muslimati Lakila. Laras udah selesai. Liatin ke Kak Sari. Plastikin. Aku juga udah. Udah. Nah, ini ada Rajwa nih. Rajwa juga udah selesai. Warna plastiknya biru. Kalau sudah selesai, teman-teman boleh plastik ya, Fran. Sudah diolah ini nanti ditaruhnya di atas meja atau di ya, Fran. Dimasukin plastik dulu. Plastik, Fran. Oh iya. Diikat ya. Masukin plastik, terus nanti diikat, diketin. Nah, gitu. Binar mana Binar? Mau lihat dulu. Kalau mana? Konsumsi dulu yang belum diambil. Kemarin udah masuk izin. Nah, nanti lagi di rumah ibu lagi di rumah neneknya. Teman-teman, jam berapa? Jam berapa nih harus dibuka? Jam 5. Nah, kalau sudah jam 6 sore baru boleh dibuka. Nanti hasilnya difoto dulu, jangan lupa hasilnya. Nanti hasilnya difoto dulu. Nanti fotonya boleh diupload ke Instagram Bunda. Kalau bunda-bundanya ada yang punya Instagram, hasil foto adik-adik berkegiatan hari ini boleh diupload ke Instagram. Nanti di-tag ke Instagramnya Dudindo, namanya @dudindo.tourtravel. Jangan lupa di-follow dulu, baru bisa di-tag. Nanti hasil yang paling bagus, hasil yang paling menarik, akan dapat hadiah dari Kakak Sari. Hadiahnya apa? Hadiahnya rahasia, menarik juga. Nah, kalau misalnya ada yang nggak punya Instagram nih Bunda, kalau Bunda nggak punya Instagram, hasil fotonya boleh dikirim ke Bunda Guru atau ke wali kelas, nanti diberikan komen yang menarik. Nanti komen yang menarik, insya Allah juga kalau misalnya bagus juga hasil fotonya, akan ada hadiah juga. Nah, kalau kayak gini terus diapain lagi, Kak? Disimpan di atas meja atau di lemari makan di suhu ruang 35 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kalau Kakak Sari nyimpennya di sini nih, teman-teman. Ini adalah styrofoam. Nah, styrofoam ini bisa jadi
Nah, styrofoam, Kakak Sari nanti naruh ininya nih, naruh susunya ada di dalam styrofoam box. Nah, nanti styrofoam box ini akan seperti inkubator, jadi suhunya hangat sampai 40 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya pakai ini bisa pakai lampu sebagai tambahan penghangatnya. Tapi kalau teman-teman nggak punya di rumah, boleh ditaruh di dalam lemari makan aja yang kedap udara dan juga tidak masuk cahaya. Oke ya. Kalau Kasari ini ditutup, nanti kalau misalnya mau ditambahin lagi hangatnya bisa ditambah lampu. Nah, ini kita tunggu 7 jam ke depan atau jam 6 sore baru bisa dibuka dan bisa ditambah pewarna. Jadi kalau nanti jam 6 sore udah dibuka nih, sudah dibuka, plastiknya, karetnya, terus ada serbetnya dibuka, dilihat dulu, dicek sudah kental atau belum, terus wanginya seperti apa. Nanti wanginya itu biasanya agak asam. Mungkin kalau misalnya bunda-bunda ada aroma-aroma basi, itu adalah proses fermentasinya berarti berhasil. Jadi fermentasi susu jadi yogurt ini memang baunya agak asam karena rasanya juga agak asam. Nah, kalau misalnya nanti ketika sudah jadi, sudah dibuka, bunda-bunda mau rasanya nggak terlalu asam, bisa ditambahin air gula ya, terus baru dikasih pewarna. Nah, kalau sudah dikasih pewarna, nah baru bisa untuk dikonsumsi. Jadi jam 6 sore ke atas itu baru bisa dimakan ya susu yogurtnya. Gitu. Bisa ditambah topping seperti buah-buahan atau ditambah permen. Lebih bagus memang buah-buahan ya seperti stroberi, pisang, anggur seperti smoothie. Nah, oke, mengerti ya teman-teman ya? Mengerti. Mengerti. Nih, kalau misalnya ada yang bertanyakan, boleh ke kolom komentar ya. Dibantu sama Kakak Sari. Kak Sari, ada yang menyarankan ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ada yang bantu lewat chat juga dari panitia Dudindo Tour Travelnya menjawab pertanyaan yang di chat gitu. Baik Bunda. Ya. Iya, nanti akan dibantu sama admin kami ya Bunda untuk menjawab. Iya, betul. Kalau tidak terlewat pertanyaan-pertanyaannya ya. Terima kasih Bunda atas sarannya. Ya, itu dari orang tua yang minta. Iya. Oke, kalau misalnya ada yang mau bertanya, Bunda-Bunda, boleh di kolom komentar, nanti akan Kak Sari jawab, dibantu sama admin Dudindo juga. Kalau jadi tidak ada yang terlewat pertanyaannya ya. Oke, silakan nih Kakak kasih waktu untuk bertanya sebanyak-banyaknya sampai jam 10:30. Nanti setelah pertanyaan, Kak Sari punya game. Yuk, silakan yang mau bertanya, yuk boleh bunda-bunda. Ayo anak-anak yang mau bertanya siapa? Atau dari asatizahnya, dari bunda guru, silahkan. Atau mamanya. Mau bertanya tentang pembuatan yogurt atau mau bertanya tentang peternakan sapi, silakan. Bunda Ucu boleh ya? Boleh, Bunda. Kak Sari, itu untuk mengetahui yogurtnya berhasil dibuat ya, dari hasil fermentasi tadi dan tidak berhasilnya, itu ciri-cirinya seperti apa, Kak? Oke, terima kasih Bunda Ucu atas pertanyaannya. Nah, untuk menandai proses fermentasi yang jadi sama yang enggak jadi itu seperti apa? Kalau misalnya yang jadi, susu yang tadi kita proses itu kalau sudah jadi itu teksturnya kental seperti yang Kakak Sari punya. Nih, yang Kakak Sari punya ini adalah hasil dari proses yang tadi. Ini proses nih, kental. Jatuhnya lambat ya. Nah, kalau misalnya
gagal itu biasanya teksturnya masih cair seperti susu yang tadi susu UHT yang tadi. Jadi kalau berhasil, nih teksturnya kental ya. Dan Kak Sari ada yang bertanya, nanti dilihat di kolom chat ya, admin ya. Iya, untuk yang di kolom komentar nanti dibantu sama admin Indo ya. Nah, sambil itu Kakak Sari juga sambil bacain komentar yang kelihatan ya. Nih ada pertanyaan masih dari Genta nih. Genta, bundanya semangat juga ya. Nah, Bu, kan tadi sudah dicampur yogurt dan susu, diaduk, masukin ke wadah. Wadah minum nggak apa-apa? Tidak apa-apa, Bunda. Yang penting wadahnya sudah dibersihkan. Menempel, lalu ditutup rapat. Gitu ya. Jadi wadahnya bersih dan juga ditutup rapat. Terus ada lagi pertanyaan terusan masih dari Genta. Terus gunanya serbet itu untuk apa? Nah, gunanya adalah supaya tidak ada cahaya yang masuk, Bunda. Nanti kalau misalnya cahayanya masuk, fermentasi kita bisa gagal dan hasilnya tidak bagus gitu. Dan hasilnya semoga semua hasilnya ini seperti Kakak Sari ya, kental. Seperti smoothie, lembut, padat. Gitu. Terima kasih nih Bunda dari kita ya, pertanyaannya bagus-bagus, semangat berarti ngikutin kegiatannya. Terus ada lagi pertanyaannya nih, yogurt itu baiknya diminum malam hari atau pagi hari? Bisa di pagi hari, tapi ketika kondisi perut kita sudah diisi. Jadi jangan ketika perutnya kosong, langsung minum yogurt. Jadi usahakan kita makan nasi terlebih dahulu atau makan buah ya, supaya perutnya ada serat yang masuk. Gitu. Ada lagi nih pertanyaan yang tadi nggak kebaca. Ya, ada yang tadi udah ketumpuk di kolom komentar tadi, ada yang chat itu kalau hasil fermentasinya setelah 6 jam belum berhasil, apakah dilanjut ditambah jamnya? Silakan dijawab, Kak. Ditambah ya Bunda selama 1 jam. Kalau misalnya belum jadi ketika jam 6 sore bisa ditutup lagi, rapetin lagi seperti tadi, terus dibuka 1 jam ke depan. Gitu ya bisa. Oke. Nah, terus ada yang nanya lagi nih dari Andra. Apa manfaat yogurt? Oke nih, apa sih manfaat yogurt? Nah, yogurt itu manfaatnya untuk membantu proses pencernaan kita atau proses pencernaan usus ya. Nah kan ada tuh di iklan salah satu yogurt cintai ususmu, minumnya yogurt tiap hari. Nah jadi kalau misalnya yogurt itu manfaatnya adalah untuk proses pencernaan manusia. Itu ya. Terus ada lagi nggak? Iya, Kak. Ya sekarang anak-anak minum dulu ya Kak, biar nanti tambah seger. Kan udah makan ya. Oke, mana coba minumannya? Teman-teman kita minum yogurt ya, mau yogurt Cimory. Minumannya coba dipegang, didekatkan ke kamera. Ayo dipegang, dekatkan ke kamera. Ayo mana yogurtnya? Hilmi, jangan dulu diminum, tapi dekatkan ke kamera, diperlihatkan. Oke. Ya mana? Ayo Hakim. Mana yogurtnya? Jovi, mana? Nah, kayak gitu ditahan dulu. Kita foto dulu. Siap kita foto. 1. Diam ditahan. Genta, mana Genta yogurtnya? Oke. Oh, Gentanya kamar mandi dulu panggilan alam. Jangan lupa baca bismillah ya. Ya udah, dipoto dulu ya Kak sebentar. Iya, boleh silakan foto dulu. 1, 2. Senyumnya mana senyumnya? Kan cantik dan ganteng, sama bunda-bundanya dampingin ya. Denis mana Denis? Lihat ke kamera sayang. Denis, ya. Bunda jangan dulu dipoto. Bunda lihat ke sini ke kamera Denisnya. Nah, Denisnya lihat kamera. Nah gitu. Sip. Bunda yogurt yang tadinya dulu udah ya. diminum. Oke, nggak apa-apa yang udah diminum diliatin aja. Eza, gantengnya Eza. Sip. 1, 2, 3 senyum. Please. Tahan dulu. Ada 4 layar. 1. Udah Bu Siti? Udah Bunda. Semuanya?
Sudah. Alhamdulillah udah semuanya. Kita minum ya sama-sama ya. Yuk semuanya baca doa dulu, dipimpin dulu. Ayo Bu Siti, ayo Bu Siti. Ya, kita baca bismillah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati memorinya. Silakan diminum. Azuri minum Azuri udah habis. Oh belum, alhamdulillah. Pakai tangan kanan, pintar. Minumnya pakai tangan kanan. Sambil Ayo tuh minum Kak. Sakila udah minum Sakila, pintar. Nah, tadi ada yang nanya. Kak Sari. Iya. Oke, gimana rasanya? Rasanya gimana? Gimana rasanya? Enak? Asam. Enak. Enak itu rasa apa? Coba. Rasa Enak. Rasa stroberi. strawberry. Alhamdulillah. Rasa coklat. Ada yang rasa coklat. Strawberry. Alhamdulillah. Ada yang lain? Alhamdulillah habis, Kak Sari. Boleh minta agak lebih besar nggak? Itu mah gembul. Udah kurang. Ya, nanti ditraktir sama Bunda. Strawberry ya. Semuanya pada gembul. Dia habis. Oh, ada yang bilang gak enak katanya. Siapa itu yang bilang gak enak? Ini buat Bunda Kak. Salah banget. Sebentar yogurtnya atau manis? Asemnya. Sabia keren, Sabia mana ya adanya lucu Sabia. Tadi nanya apa Nanti Embu langsung jual. Tulis R tuh Sabia langsung jual. Aku pesen ya. Tuh R mana huruf R? Kak Sari mau kasih tahu. Tadi Hayu nanya. Rasanya itu dikasih apa Kak ke yogurt? Rasanya itu bisa dipakai yang Kakak Sari kasih. Atau misalnya mau pakai mana? Udah segini doang. Buahannya di Nyata lah mana? yogurt. Selain pakai pewarna ini, bisa pakai buah-buahan. Enggak, dia foto doang ya? Dihancurkan. Ya itu ibunya sih. Yang ini enggak ada. Katalah ada dua mah ya? Ada dua. Satu. Oh ini. Pak Isat nggak ada Isat? Ada tadi. Mana Isat? Nah, rasa yogurt memang agak asam sama susu. Kalau susu rasanya manis dan tidak ada asam-asamnya. Kalau yogurt memang ada rasanya asam. Jadi kalau misalnya ada yang manis nih, yogurt itu adalah perisai tambahan ya. Nah, terus nih ada pertanyaan dari Aska ya. Nah, ini pertanyaannya adalah tahan berapa lama di suhu ruang? Suhu ruang ini sebanyak 30 derajat ya. Nah, berapa lama bertahannya? Kalau misalnya fermentasi, kita masih harian. Tapi kalau yang kita jam, tapi kalau misalnya sudah proses 7 jam, tahan berapa lama setelah itu? Tahannya adalah 2 jam di suhu ruang. Kalau misalnya mau lebih kalau udah dibuka 2 jam harus sudah habis ya. Lebih ininya ya, bertahannya. Jadi kalau ini yogurt 2 jam nanti kalau udah jadi setelah proses 2 jam harus sudah habis, kalau nggak harus dikulkas. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Reza. Pak, kalau rasanya ada asam, apakah bisa ditambah lagi?
Oke nih, pertanyaan dari Eza bagus. Kalau rasanya asam boleh ditambah gula enggak? Nah, memang kalau itu rasanya agak kurang ya karena difermentasi. Terus kalau mau ditambah gula enggak boleh, silahkan aja. Tapi kalau mau ditambah gula jangan ditambah gula karena nanti akan hilangkan rasa ya. Jadi boleh ditambah gula 1 sendok atau ditambah air gula yang sudah dicairkan. Oke, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Kalau yang sakit mah itu boleh konsumsi. Boleh minum yogurt untuk yang apalagi yang sudah parah diusahakan tidak mengkonsumsi yogurt ya, karena itu akan menaikkan asam lambung. Jadi kalau misalnya ada yang punya penyakit mah tidak disarankan untuk minum yogurt ya. Minum susu aja ini. Oke, tadi ada yang bilang kok kurang yogurtnya. Oh, nanti setelah ini kan bisa bikin sendiri, bikin lebih banyak. Nah itu nanti bisa puas. Oke? Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Nih, mulai cari Naya nih. Kak, kalau yogurtnya gagal itu penyebabnya apa? Nah, proses yang tadi kita bikin, kenapa kok bisa ada yang gagal, bisa ada yang berhasil? Nah, gagalnya kenapa? Nah, gagalnya biasanya adalah masih ada udara yang masuk ke dalam wadah yang kita tutup. Nah, udara yang masuk ke dalam wadah yang tadi sudah kita tutup, usahakan tidak dibuka tutup, nanti akan ada udara dan juga bakteri yang masuk. Karena kalau misalnya pencampuran udara sama bakteri dari luar masuk ke susu yang kita proses, itu akan membuat susu yogurtnya akan gagal. Nah, terus ada sinar matahari masuk ke dalam wadahnya. Makanya tadi Kakak Sari bilang tutup pakai serbet supaya tidak ada sinar matahari yang masuk gitu. Nah, itu adalah salah satu kenapa proses pembuatan yogurtnya bisa gagal. Karena ada udara atau bakteri lain yang masuk ke dalam yogurt yang kita bikin. Gitu ya. Terus nih ada lagi nih. Kalau dari Navia, kalau mau beli biangnya di mana, Kak? Nah, beli biangnya kalau mau mudah, teman-teman belinya ada merek Biocool. Mereknya adalah Biocool. Nah, Biocool ini adalah salah satu biang yogurt. Nah, itu bentuk teksturnya padat, smoothie, seperti yang kita akan bikin ini. Nah, itu bisa dijadikan biang yogurt kalau mau mudah. Tapi kalau misalnya mau dari awal nih teman-teman bisa beli bubuk biang yogurt, tapi memang prosesnya agak lebih lama dibandingkan kalau mau pakai Biocool. Jadi kalau mau bikin bisa pakai Biocool ya. Oke, nah karena sesinya, karena sekarang sudah mau jam 11 sih, Kak Sari harap pertanyaan-pertanyaan tadi mewakili pertanyaan yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh ditanya ke teman-teman yang lain, atau kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan lagi ke Kakak Sari, boleh melalui Ibu Guru, nanti Ibu Guru tanya ke kami, ke Kakak Sari atau ke Dudindo. Atau kalau misalnya mau lebih cepat lagi pertanyaannya terjawab, bisa ke Instagramnya Dudindo. Bunda-bunda bisa buka Instagram kita, namanya @dudindo.tourtravel, di follow, nanti baru bisa DM. Nanti di DM boleh ngajukan pertanyaan, nanti insya Allah dari adminnya Dudindo akan bantu jawab ya. Oke, sekarang yogurt yang tadi kita bikin boleh disimpan terlebih dahulu supaya nanti jam 6 sore bisa dikonsumsi ya. Sekarang Kak Sari harap pertanyaan tadi sudah mewakilkan yang lain. Sekarang adalah jam untuk main game. Oke. Siapa di sini main game nih Kakak, Ustazah mau sapa-sapa dulu nih. Boleh. Ada Sabia, ada ayahnya ya. Boleh, silakan. Sekarang alhamdulillah didampingi ayah ya. Lah biasanya ayah tugas di luar terus ya. Ya, alhamdulillah hari ini bisa mendampingi Sabia ya. Alhamdulillah ada Aldila nih. Terus ada Safa, Nasri, Bidan. Terus ada Devan, Akan. Allah semuanya
semangat ya. Ada Aufar, ada Asya, ada Kalbi, Haira, ada Sakila, ada Salman, Akila, Rizka. Oh, Masya Allah semuanya semangat. Mama-mama juga ada yang ditemani ayahnya. Luar biasa. Ada Andra nih. Ada Alodia, Dewi. Ada Ashabia. Ada Afat, Ayun, Abisatya, Eja, Unta, Hilmi, Jovi. Masya Allah. Mazaya, ada Faiza, ada Faiza, ada Azza Abiana, ada Nabila Bilkis, Masya Allah. Luar biasa. Devan, Atalah, Lakas, sekali ya. Ferani, Nafisa, Safira Quina, Sofia, terus ada Zidan, ada Laha, ada Uwais, ada Nafia, ada Irsyad, ada lagi Faiza. Luar biasa, Masya Allah, hari ini kita dapat ilmu yang banyak ya. Kita langsung praktek membuat yogurt. Nanti bisa setelah selesai kegiatan ini, anak-anak bisa langsung praktek sendiri di rumah, boleh ditemenin mama atau ayah gitu ya. Silakan Kak Sari. Oke, terima kasih Ustazah atas perhatiannya nih ke teman-teman semua. Semoga hari ini teman-teman tambah ilmunya tentang sapi dan juga tentang yogurt ya. Semoga ilmu yang Kak Sari bagi ke teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman, ustazah, bunda guru, dan juga bunda-bunda yang ada di rumah. Amin. Nah, sebelum kita akhiri sesi hari ini, Kak Sari mau ajak teman-teman semuanya main game. Siapa di sini yang suka main games? Ayo. Angkat tangannya. Aku. Main game. Main gamesnya di mana? Aku. Di laptop. Laptop. Laptop katanya main. HP. Mainnya di mana? Mainnya di HP. Di HP. Ajuri suka main game ya? Iya. Ya. Oke. Apa ya? Boleh, tapi tidak terlalu sering. Diusahakan satu hari hanya 30 menit main handphonenya ya. Karena nanti Kakak Sari, Kakak Sari, kenapa ya 30 menit nggak boleh lama-lama ya Kak? Kenapa sih Kak? Mainnya nggak boleh terlalu sering. Kenapa cuma 30 menit Kak? Karena kalau terlalu sering bisa membuat mata kita, nih kayak Kakak Sari nih, Kakak Sari pakai kacamata. Teman-teman ada yang mau pakai kacamata kayak Kakak Sari? Nggak enak kalau misalnya buka kacamata nggak jelas. Nah jadi terus bisa merusak mata, terus bisa bikin badan kita pegel-pegel karena terlalu main HP, karena diem aja terpaku, terus bisa bikin kita malas, PR-nya nggak dikerjain, tugas-tugas sekolahnya nggak dilaksanakan, terus nggak sholat, aduh bahaya sekali ya. Jadi kenapa cuma 30 menit? Nah tadi nggak boleh terlalu sering karena bisa merusak semuanya nih, bisa merusak mata, badan, dan bisa merusak ibadah kita tentu. Ajuri banget. Nah, teman-teman sambil ditunggu ya, kita mau. Ajuri, kenapa kata ayah? Suka saingan sama ayah ya, HP-nya ya. Nah, usahakan juga nih bunda-bunda sama ayah di rumah, kalau misalnya adik-adiknya lagi main handphone, tetap dipantau ya. Main apa nih di rumah? Apa main games atau nonton YouTube? Tetap dipantau ya adik-adiknya. Dan nih teman-teman, Kakak Sari mau ngingetin nih, karena kondisi saat ini masih pandemi, masih COVID-19, kalau teman-teman mau keluar rumah, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer kalau misalnya kemana-mana, terus sering-sering cuci tangan pakai air mengalir, dan tetap jaga jarak supaya tidak mudah terserang COVID-19. Kalau misalnya merasa badannya sudah tidak enak, pusing-pusing, demam, batuk, pilek,
usahakan tetap berada di dalam rumah atau langsung cek ke dokter ya. Jangan didiemin karena itu bahaya. Oke. Tadi Kakak Sari tetap mengingatkan untuk pakai masker ya kalau misalnya mau keluar rumah. Oke. Sudah siap? Oke. Siap, Kak. Kalau sudah siap, dipantau nih layar laptop atau layar handphonenya, kita main tentang cari perbedaan gambar. Jadi nanti teman-teman boleh hidupkan suaranya nanti ya kalau sudah mulai gamesnya. Nanti teman-teman cari perbedaan gambar yang ada di layar teman-teman. Nanti disebutkan apakah benar gambarnya berbeda. Siap ya. Bunda Guru, Ustazah ini ada dari Samad. Ini nanti Bunda ambilin. Mau izin keluar duluan nih Ustazah, ada keperluan. Oh iya, barangkali dinas lagi mamahnya. Ya terima kasih ya Safin dan juga ayah bunda yang ada di rumah. Semoga ilmunya ini terserap dan bermanfaat untuk Safin. Terima kasih. Pedang apa? Iya. Ini mau Game tuh. Tadi itu yogurt yang tadi anak-anak ternyata belum berhasil apa masih tetap bisa dikonsumsi yang tadi dibuat anak-anak. Oke, sambil nunggu nih barangkali masih ada yang mau ditanya karena masih disiapkan gamesnya. Kalau misalnya bunda-bunda masih ada yang mau ditanyakan ke Kakak Sari, boleh nih, masih ada waktu 5 menit. Di-unmute kali. Kak Sari. Ya bunda. Kalau tadi tidak berhasil, terus masih bisa dikonsumsi nggak yogurtnya? Kalau misalnya tidak berhasil, boleh masih bisa atau tidak, masih bunda, masih baik untuk dikonsumsi. Kalau misalnya tidak berhasil, teksturnya jadi kental ya, masih bisa untuk minum. Jadi tidak iya, makasih Kak Sari. Boleh lanjut gamenya Kak. Ya oke. Sambil menunggu ya, bunda-bunda kalau yang di rumah mau silakan. Dengerin tuh. Sudah siap main games belum? Ya. Sudah siap. Boleh lihat layar handphonenya ya. Layar handphone atau layar laptopnya. Ada nggak nih gambarnya? Ada gambarnya? Ada pinguin. Ada. Nih, kelihatan nggak gambar games dari Kakak Beda? Kelihatan. Di situ ada gambar apa? Ada gambar sepeda. Anak kecil naik sepeda. Itu saja. Tangannya. Tangan sama sepatu. Tangan beda. Lagi yang mana? Beda sepatu. Beda gambar sapi. Kasih ditunjuk. Bentar ya. Ditunggu. Tadi baru satu ya. Ya. Bersama telinga. Tadi lagi tuh muncul lagi. Gamesnya. Loading.
Ada tikus. Closing Kak Sari. Ada monyet, ada ayam. Handphone terlalu panas. Telinganya nggak ada. Sari hilang lagi. Rambut. Putus karena HP-nya panas ya. Karena HP-nya panas. Oke, mohon maaf nih game teman-teman kalau misalnya lagi main game kayak gitu. Kegiatan kita hari ini ada Sari semangat sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat, berguna, dan bisa dicoba di rumah. Nah, Kak Sari juga mau mengucapkan terima kasih sudah membantu adik di rumah dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sudah mendampingi Kakak Sari dan juga bekerja sama dengan kami. Semoga kegiatan ini bermanfaat Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan dari Kakak Sari maupun dari tim. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Kak Sari, semoga lain waktu nanti bisa bertemu lagi sama Kakak Sari. Dan juga tim dari Dudindo. Dan ingat ya, tadi Kakak Sari berpesan nanti hasil dari yogurt yang kita bikin hari ini jangan lupa di-foto. Kalau misalnya sudah di Instagram, boleh di-upload ke Instagramnya Bunda, di-follow akun Instagram @dudindo.tourtravel, terus di-tag ke Instagramnya dan juga Kalau udah hashtag membuat yogurt sama Dudindo. Jadi akan ada hadiah menarik untuk teman-teman semua di rumah. Kalau misalnya nggak punya Instagram, gimana Kak? Ini bisa kirim foto terbaiknya ke Bunda Guru atau Bu Ustazah wali kelas di sekolah. Dikasih komentar yang paling menarik nanti, terus dikasih saran kritiknya boleh nanti dikirimkan ke Bunda Guru, Ustazah atau wali kelas di sekolah ya. Nanti hasil yang juga bisa dikirimkan hadiah menarik. Nah, itu aja dari Kakak Sari. Dari Bunda Guru ada yang mau ditambahkan? Nah, Ustazah ada yang mau ditambah? Enggak. Kak Sari ada yang bertanya, itu boleh dicampur madu atau tidak? Oh, kalau dicampur madu boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Kalau misalnya madu kan perisa alami ya, boleh ditambah madu. Iya. Oke, ada lagi Bunda yang mau ditambah untuk teman-teman di rumah? Saja Siti dari RATKK Tarbiyatun Nisa mewakili semuanya. Mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak solih dan solihah kelas RATKK Tarbiyatun Nisa dan mama-mama juga dari Tarbiyatun Nisa, kepada bunda-bunda guru, anak dan serta ayah yang hari ini menemani putra putrinya. Insya Allah waktu yang telah diberikan oleh mama dan ayah itu akan sangat bermanfaat sekali dan akan sangat bermanfaat oleh anak-anak karena belajarnya hari ini benar-benar ditemani oleh mama dan ayah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat, dapat ilmu yang banyak kitanya. Terima kasih juga kepada Kak Sari dan Dudindo Tour and Travel yang telah memberikan wadah untuk kami bisa mengikuti kegiatan ini.
Yuk kita nyanyi sama-sama lagu terima kasih buat Kak Sari. 1, 2, 3. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Nyanyi semuanya. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Yang ingin membantu bersama-sama, terima kasih ingin maju bersama-sama. Oke, kita minta foto bersama dulu. Pertama gayanya, ini satu. Satu, pakai sini, tangannya tunjuknya. Bukan karena lihat gayanya bukan satu. Yang kirinya begini. Yuk, ditarik bibirnya gini. Senyum. Ayo, tahan. Telunjuknya. Mana telunjuknya? Tahan. Tahan dulu. Ada 4 layar. Oke. Berikutnya, udah belum sini? Satu tahan di sini. Tahannya di sini. Anak-anak kan nggak tahu udah di slide berapa ya. Ini tangannya gini nih kayak Bunda Ucu. Ini kayak Bunda Ucu tuh. Oh iya. Tuh kayak Bunda Ini. Kamu lagi kayak gini sendiri aja. Bisa ya? Slide 1 kan? Kak Sari, biar karena yang di slide besar. Tangannya gini Kak Sari. Nah, sekarang berapa? Nah, sekarang kopre tangannya. Kayaknya udah nggak sekolah lagi. Sekarang ya. Mana Bunda Ucu? Ini Gampang. Oke. Tahan. Tahan dulu. Kedua. Lagi. Bisa pewarnanya kita nggak tahu. Oke, sekarang dibuka semua ininya suaranya. Ucapkan terima kasih sama Kak Sari. Terima kasih. Tim Indonesia foto ya.